itu didahulukan harta dari anak. La tulhikum amwalukum wala auladukum. Allah tidak berkata la tulhikum auladukum wala amwalukum. Anak dan harta, tapi tidak harta dan anak. Kenapa harta didahulukan dari anak sebagai sebab yang melalaikan? Karena memang harta lebih dominan melalaikan orang. Karena dalam kaidah semantik Arab itu ada satu ketentuan, takdim menunjukkan makna afdaliyah salah satunya, atau aghlabiyah, dominan. Jadi yang dominan melalaikan manusia dari zikir adalah harta. Kenapa begitu? Karena orang semua punya harta, tapi tidak semua orang punya anak. Berarti harta lebih dominan, karena semua orang punya harta, tapi tidak semua orang diberi anak. Makanya harta lebih dominan menjadikan orang lalai. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-Munafiqun, surat yang ke-63, ayat yang ke-9. Kita baca ayatnya, Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh hartamu dan anak-anakmu dari mengingat Allah. Dan siapa yang melakukan demikian, maka merekalah orang-orang yang merugi. Itu artinya surat Al-Munafiqun ayat 9. Ada beberapa hal menarik dari ayat ini secara redaksional. Pertama, Allah ketika mengingatkan kita agar tidak lalai oleh harta dan anak, maka Allah melakukan pengulangan adat nafi atau instrumen negasi la. Coba perhatikan, la tulhikum amwalukum wala auladukum. Janganlah kamu dilalaikan oleh hartamu dan jangan pula oleh anakmu. Jadi kata la diulang, yang bisa saja diungkapkan tanpa pengulangan la. Langsung saja atafnya, la tulhikum amwalukum wa auladukum. Bisa. La tulhikum amwalukum wa auladukum, itu bisa. Tapi Allah mengulang la-nya. La tulhikum amwalukum wala auladukum. Ada pengulangan la di sana. Begini, dalam kaidah semantik Arab, pengulangan itu menunjukkan makna taukid, ya. Jadi kalau diulang itu menunjukkan makna taukid. Di samping pengulangan itu menunjukkan makna parsial. Misalnya begini, kalau saya berkata la yahduru Ahmad wa Khalid, la yahduru Ahmad wa Khalid tanpa la, itu artinya Ahmad tidak datang dan Khalid itu negasinya bisa jadi yang dinegasikan itu tidak datangnya bersamaan. Kalau saya katakan la yahduru Ahmad wa Khalid, Ahmad dan Khalid tidak datang, boleh jadi maksudnya tidak datang bersamaan. Tapi bisa jadi datangnya beda-beda. Karena yang dinegasikan itu kedatangannya secara bersamaan. Itu kaidah bahasa begitu. Tapi kalau saya katakan la yahduru Ahmad wala Khalid, saya ulang la-nya,
la yahduru Ahmad wala Khalid itu artinya Ahmad tidak datang, Khalid tidak datang, baik secara bersamaan maupun secara parsial. Kalau tadi saya berkata la yahduru Ahmad wa Khalid, boleh jadi maksudnya saya menegasikan Khalid dan Ahmad tidak datang secara bersamaan. Tapi kalau la yahduru Ahmad wala Khalid, saya tambah la-nya, saya ulang la-nya, itu menunjukkan tidaknya itu bersifat mutlak dan taukid, baik secara personal maupun secara bersama. Jadi la yahduru Ahmad wala Khalid itu lebih kuat karena taukid, ya, karena lam diulang, karena la-nya diulang, karena memang ada kaidah semantik itu ziyadatul mabna tadullu ala ziyadati al-ma'na. Kalau bertambah strukturnya, ya bertambah pula kekuatan pada maknanya. Nah, kenapa tadi Allah ulang la tulhikum amwalukum wala auladukum? Kenapa Allah tidak berkata la tulhikum amwalukum wa auladukum? Karena kalau tidak diulang la-nya, la tulhikum amwalukum wa auladukum, itu artinya larangan melalaikan itu kalau dia bersamaan. Tapi kalau dia beda-beda satu-satu mungkin boleh. Mungkin ada yang dilalaikan oleh anak, boleh. Ada yang dilalaikan oleh harta, boleh. Yang tidak boleh dilalaikan oleh keduanya. Itu maksudnya. Bersamaan. Ya, tapi kalau sendiri-sendiri yang melalaikan, boleh. Itu maksudnya. Bisa jadi begitu maksudnya kalau tidak ditambah la. Kalau dikatakan la tulhikum amwalukum wa auladukum, boleh jadi yang dimaksud itu kita dilarang lalai oleh keduanya secara bersamaan. Yang dilalaikan oleh harta, ya boleh. Yang dilalaikan oleh anak, ya boleh. Yang dilarang, yang dua-duanya secara bersamaan melalaikan kita. Secara bahasa begitu. Tapi kalau dikatakan la tulhikum amwalukum wala auladukum, itu artinya dilarang kita lalai dari anak, oleh anak dan oleh harta, baik secara bersamaan maupun secara parsial. Kalau lalai oleh anak, dilarang. Lalai oleh harta, dilarang. Lalai oleh dua-duanya, dilarang apalagi. Itu kenapa kata la-nya diulang untuk menunjukkan makna taukid. Larangan ini berlaku baik secara parsial maupun secara bersamaan. Itu rahasianya kenapa la-nya diulang. Kalau tanpa pengulangan la, boleh jadi oleh salah satunya kita tidak dilarang. Yang dilarang dua-duanya melalaikan kita secara bersamaan. Kalau diulang la-nya, bersamaankah ataupun parsial. Ya, makanya lebih tegas, lebih kuat dengan menggunakan la. Dua, itu didahulukan harta dari anak. La tulhikum amwalukum wala auladukum. Allah tidak berkata la tulhikum auladukum wala amwalukum. Anak dan harta, tapi tidak harta dan anak. Kenapa harta didahulukan dari anak sebagai sebab yang melalaikan? Karena memang harta lebih dominan melalaikan orang. Karena dalam kaidah semantik Arab itu ada satu ketentuan, takdim menunjukkan makna afdaliyah salah satunya, atau aghlabiyah, dominan. Jadi yang dominan melalaikan manusia dari zikir adalah harta. Kenapa begitu? Karena orang semua punya harta, tapi tidak semua orang punya anak. Berarti harta lebih dominan karena semua orang punya harta. Tapi tidak semua orang diberi anak. Makanya harta lebih dominan menjadikan orang lalai. Yang kedua, anak melalaikan ada batasnya sampai mereka dewasa saja. Ketika mereka sudah dewasa, kita tidak lalai lagi dengan mereka karena mereka sudah dengan kehidupannya masing-masing. Kalau harta melalaikan tanpa batas sampai mati, orang lalai dengan hartanya. Itu kenapa harta didahulukan daripada anak-anak. Tiga, dijadikannya harta dan anak sebagai fa'il atau subjek. La tulhikum amwalukum wala auladukum. Amwalu
itu fa'il. Harusnya Allah bisa berkata, la taltahu, engkaunya yang jadi fa'il, kaliannya yang jadi fa'il, jadi subjek. Kalian jangan lalai disebabkan harta. Harusnya kalimat seharusnya ayat ini, la taltahu bi amwalikum. Jadi kamu yang menjadi subjeknya, kamu jangan lalai. Tapi tidak, subjeknya harta. Padahal harta kan tidak bisa berbuat apa-apa sebenarnya. Tapi ketika dia dijadikan subjek yang melalaikan, maka ini menunjukkan makna betapa kuatnya gangguan harta dan anak-anak. Seakan-akan harta itu bersifat aktif, walaupun dia sebenarnya pasif. Seolah-olah harta itu bersifat aktif melalaikan kita, sehingga dia dijadikan subjek oleh Allah, dijadikan fa'il, yang seharusnya keterangan fa'ilnya kamu, bukan harta. Tapi begitulah ya isyarat betapa kuatnya ya pengaruh harta bagi seseorang untuk menjadikan dia lalai dari berzikir mengingat Allah. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.